eBGP piring. Sekarang kita akan bahas tentang eBGP. Kalau tadi IBGP internal, eBGP eksternal. Eksternal di sini berarti ada dua buah AS yang akan kita hubungkan. Kalau dalam kasus ini kita akan menghubungkan AS12 dengan AS3. Nah, konfigurasinya sama aja sebenarnya. Kita melakukan enable router BGP, neighbor configuration, dan status checking. Nah, pada saat ini kita sudah mengaktifkan IBGP. Sekarang berarti kita tinggal mengaktifkan eBGP. Jadi kita akan menghubungkan antara R2 dengan R3. Kita lihat sekarang dari R2 dengan R3. Ya, jadi sekarang kita akan menuju kepada R3. Nah, sekarang dari R3 belum kita set interface untuk terhubung kepada R2. Kita akan set dulu interface-nya, dan juga pada R2 belum di set interface yang akan menuju kepada R3. Kita akan tambahkan interface dari R2 di interface F01 dengan IP address-nya 23.23.23.2. Subnetnya /30. IP address, IP address, no shot. Kita tambahkan juga di R3. Kalau Anda perhatikan bahwa saya menambahkan IP address itu sesuai dengan hubungannya. Jadi kalau dari 2 ke 3 berarti 23, 23, 23, 23. Terakhirnya kalau di 3 berarti 3, kalau di 2 berarti 2. Selesai 30 juga. Sorry, jadi sepertinya bedmas. Jadi kita akan tambahkan jadi /29. Gitu ya. /29 no shot. Oke. Nah, dari sini sekarang kita akan no IP address 23.23.23.2/30-nya kita ganti dengan /29. Gitu ya. Kita akan coba ping 23.23.23.3. Oke, sudah berhasil. Nah, dari sini kita akan coba untuk menambahkan router BGP neighbor-nya. Jadi dari R2 AS number 12, kita akan tambahkan neighbor 23.23.23.3 dengan remote ES-nya adalah 3. Gitu ya. Jadi seperti gambar dilihat nih, AS number-nya adalah 3. Nah, berarti sudah aktif bahwa neighbor di 2 ini buat mengarah ke 3-nya. Sekarang kita akan tambahkan di R3. Kita akan tambahkan router BGP 3, lalu neighbor-nya. Neighbor-nya itu berarti 23.23.23.2. Remote AS-nya adalah 12. Oke, kita akan cek seperti pengalaman R1 dengan R3. Kita akan tunggu sampai BGP agency-nya naik. Oke, harusnya sekarang kalau kita cek do show BGP summary, kita lihat bahwa BGP-nya sudah up, gitu ya. Sekarang kita cek di 2, harusnya do show IP BGP summary. Jadi kita bisa mengecek IP BGP summary, bisa mengecek BGP summary saja, gitu ya. Nah, terlihat bahwa sudah ada 2 adjacencies yang terlihat di sini. Jadi ada dua neighbor. Yang pertama mengarah ke R1, yang kedua mengarah ke R3, gitu ya. Nah, dari sini sekarang apa yang harus kita lakukan?
kita akan mengecek do show IP BGP. Nah, kita lihat baru ada 2 ternyata. Di sini kita lihat do show IP BGP. Kalau tebakan Anda, ya, tebakannya adalah baru ada 2. Berarti dari R3 belum meng-advertise apapun kepada BGP. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa melakukan ping. Bisa? Ternyata tidak bisa. Kita lihat apakah hal yang sebaliknya bisa. Kita akan tambahkan dari router BGP ini sudah pada router BGP, kita akan tambahkan network. Sorry, kita buat dulu pertama. Kita buat interface loopback di R3 dengan IP address-nya adalah 3333. Itu ya. Oke. Baru kita lakukan advertise kepada router BGP. Advertise-nya dengan perintah network 3333 dengan masnya 255, sorry. Masnya 255. Ya, dengan masnya 255. Oke, sekarang kita akan cek lagi do show IP BGP. Nah, sekarang sudah terlihat bahwa 3.3.3.3 sudah teradvertise kepada BGP. Sekarang kita coba ping dari R2. Nah, sudah bisa ping. Sekarang kita coba ping dari R1. Ping. Nah, terlihat masalah di sini. Jadi R1 tidak bisa ping kepada R3, sedangkan R2 bisa. Gitu. Kira-kira ada ide kenapa masalah ini terjadi? Ya, betul sekali kalau misalkan ada yang nebak bahwa karena kita harus menerapkan konfigurasi update source dan eBGP multi-hop yang akan dibahas di section selanjutnya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.